Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Banjir yaitu Sungai Ciliwung. Salah satu sebab dari banjirnya kota Jakarta yaitu Sungai Ciliwung yang kotor dan tak terawat. Suparno Jumar, laki-laki Parubaya yang menamakan dirinya sebagai river defender alias penjaga sungai, merasa terpanggil untuk menjadikan Sungai Ciliwung ini kembali bersih. Suparno alias Pak D, begitu dirinya disapa oleh sesama rekan komunitas peduli Ciliwung. Usianya yang tak lagi muda dibandingkan teman-teman sesama komunitas peduli Ciliwung ini, bukan menjadi penghalang untuk terlibat aktif dalam pembersihan dan pemeliharaan Sungai Ciliwung. Ingin tahu semangat dan motivasi Pak D sebagai river defender di Sungai Ciliwung? Simak obrolan serunya bersama Coach Dennis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Penuh Hikmah sayang kita ini Selalu Ada Hikmah. Kali ini tentu dengan selalu narasumber yang luar biasa. Ini lagi hujan terus nih, jadi suka difitnah ini Teh Bogor tuh banjir kiriman ya, padahal ini isu udah dari berapa puluh tahun lalu tetap aja dibilang banjir kiriman. Terlepas dari itu, ini ada seorang Pak Ade kami ini luar biasa yang aksi nyata untuk jadi relawan membersihkan Ciliwung, Sungai Ciliwung, bahkan sampai mendirikan komunitas. Rela tanpa istilahnya harus dibayar dulu, disuruh-suruh dulu. Kita langsung tanya dulu ya. Kita ajak ngobrol beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Suparno. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah. Itu apaan sih yang di leher? Ini, Hah? ini buat survival. Oh gitu. Jadi ini alat bantu untuk komunikasi di sungai, di darat. Oke, buat kalau palit gitu ya. Wah, air. Walid kan, wah tolong Ko Denis, help Iya. me, kan nggak mungkin, kan tinggal. Oke, iya sih, nyaring sih itu. Masya Allah. Saya kira flash disk. Aduh, iya. Masya Allah. Tolong diceritain Pak, biar jadi hikmah nih bagi kita Pak De. Ya. Awalnya Pak De tergerak jadi relawan kebersihan Ciliwung, itu gimana? Iya, saya itu orang kampung. Oke. Saya dari Jawa Tengah. Asalnya. Dari Jawa Tengah, jadi kebetulan kakek, kemudian juga orang tua saya, itu adalah buruh tani. Iya, di desa. Buruh tani di ladang kering. Heeh. Jadi saya memang ladang yang tergantung dari air hujan ya. Iya. Nah, ketika musim kemarau nanam tembakau, Iya. ya nyiramin tembakau itu dari air sungai. Jadi kami Iya. mikul, ngambil air sungai itu mikul. Diciduk, dipikul, guyurin. Kemudian untuk nyiramin tanaman tembakau. Nah, itu kan masa-masa di mana sungai itu mungkin powerful lah. Iya, jadi sumber kehidupan. Manfaatnya powerful lah. Hmm. Nah, setelah saya hijrah ke Jakarta tahun 89, 89 ke Jakarta dulu. kemudian tahun 95 mulai kos di Bogor di Oke. Cidangyang itu, Oh ya IPB situ IPB belakang. situ. Heeh. Botani. Botani. Kemudian tahun-tahun 95 atau 96 itu saya ingat ketika pertama kali kaki ini nyemplung ke Sungai Ciliwung yang di dalam kebun raya. Iya. Karena batunya gede-gede. Heeh. Wih, kali ini keren banget. Karena Kesan batu-batunya pertamanya. eksotis gitu ya. Heeh. Ini kan beda banget dengan sungai yang di sana, yang di Jawa. Gitu. Yang Rojo ya. Nah, perlahan-lahan ketika tinggal semakin lama kok sampahnya makin banyak ya. Makin keruh juga. Keruh gitu ya. Nah tapi waktu itu Hmm. belum ketemu tuh kok sama Iya. teman-teman komunitas. Oke. Nah tahun 98, 99 Kerusuhan tuh. Heeh. awal-awal mungkin ada salah satu koran lokal di Bogor yang baru berdiri waktu itu. Iya. Heeh. Nah kebetulan waktu itu saya korban PHK. Oke. Heeh. Jadi korban PHK, jobless nih, nganggur Iya, nih. heeh. Udah jualan koran aja. Iya. Udah jualan koran. Hmm. Kebetulan ada media lokal yang baru, kemudian jualan koran di depan Jambu 2. Iya. Hafal banget. Heeh. Pinggir kalinya, itu kan pinggir kali kok. Iya pinggir. Itu jualan koran tuh dari pagi-pagi sudah Iya. buka di situ. Iya udah ngider. Kemudian pagi-pagi itu juga, Hmm. jam-jam setengah 6 itu ada gerobak sampah yang ditarik oleh bapak-bapak. Heeh, terus? Nah isinya sampah, Heeh. dibuangnya ke kali kok.
Ngelihat sendiri itu. Lihat sendiri itu dibuang Satu gerobak penuh. tiap hari. Satu gerobak penuh setiap hari. Tiap hari. Ditegur waktu itu atau gimana? Ya saya kan ini gimana orang kok buang sampah seenaknya gini. Hmm. Ada saat dimana akhirnya saya harus negur. Iya. Kami kan hanya berseberangan yang dibatasi oleh Jalan Ahmad Yani waktu. Iya. Kurang lebih kan sekitar 6 meter kan. Iya. Jembatan itu. Pak, kenapa Bapak buang sampah ke sungai? Hmm. Di dia? Di luar dugaan saya kan. Bapak itu nengok ke arah saya berkacak pinggang di pinggangnya Tolak pinggang. golok. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Hmm. Saya orang kampung sini. Aduh. Nah setelah itu saya berarti nih Iya. harus saya tahan. Iya. Cek ombak kayak gini saya tidak akan melanjutkan cek ombak yang selanjutnya. Karena mungkin saya coba menyadari bahwa saya pendatang. Kemudian niat baik saja tidak cukup. Betul. Nah, akhirnya dari situ udah gerak sendiri aja deh. Nah akhirnya Bersihin. coba cari teman-teman. Hmm. Kemudian ketika cari teman-teman tapi belum ketemu. Banyak yang nggak mau juga jangan. Iya banyak yang nggak mau kok. Akhirnya tahun-tahun 2015 ternyata saya coba iseng cari itu. Komunitas yang memberikan perhatian terhadap persoalan sungai. Di Kota Bogor itu. Iya. Ternyata muncul. Ada. Komunitas Peduli Ciliwung. Ada nomor WA, ada nomor teleponnya, ada nomor WA-nya. Saya telepon diangkat. Artinya ada yang respon. Iya. Saya komunikasi, intinya adalah, ya sudah, kalau kamu mau join atau mau gabung, datang aja di Sempur hari Sabtu. Kumpulnya di Sempur. Ya. Akhirnya datang tuh, tahun-tahun 2015, walaupun sebenarnya dari sebelum tahun itu sebenarnya ketertarikan kepeduliannya ya, karena biar gimana ada kesan mendalam ini tuh sungai sebetulnya indah banget, keren banget, batu-batunya eksotis. Tapi kok orang Bogornya asli nggak peduli, main ngotorin gitu aja. Jadi batin ini berkecamuk ya. Masya Allah. Tuh pemirsa, itu kisah awalnya beliau. Kalau masih bakal tanya-tanya lagi, masih penasaran, sampai akhirnya jasanya luar biasa banget nih, terutama bagi warga Bogor dan sekitarnya. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Kalau berbicara masalah persoalan perkotaan adalah, pertama adalah ketika populasinya bertambah, jumlah sampahnya pasti bertambah. Betul. Ini kan harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur. Ya. Selalu ada hikmah. Ini pahlawan bagi orang Bogor ya. Karena orang Bogor ya gitulah. Yang sibuk sendiri juga ada. Tapi Ciliwung itu menyatu banget dengan Bogor ya. Jadi urat nadinya. Bahkan nyampe ke Jakarta, tapi ini ada orang-orang yang mau jadi relawan buat mengurus Sungai Ciliwung kesayangan kita nih warga Bogor. Maka Masya Allah. Akhirnya dari telepon tadi ketemu gabung komunitas. Ada berapa orang yang ada di komunitas itu waktu itu Pak? Nah karena sifatnya volunteer atau Iya, sukarela. sukarela. Jadi juga secara apa sih namanya administrasi juga kemudian tidak tercatat. Jadi awal-awal tuh gini, teman-teman itu bersihin sampah sungai. Iya. Itu biasanya di sela-sela mancing, Sambil mancing atau setelah mancing. Ketika tidak mungkin karena misalnya alasan banjir, Iya. susur sungai. Jadi jalan-jalan lewat pinggir sungai. Kemudian sambil mungutin biji-bijian. Biji-bijian dipungut, kemudian disemai, Iya. habis itu ditanam. Atau ngelemparin biji-bijian ke tanah-tanah kosong. Biarlah biji-biji itu kemudian tumbuh. Sendiri Allah yang tumbuhkan ya. Allah yang menumbuhkan. Kemudian Masya Allah. kadang-kadang juga narik-narik gerobak keliling kampung malam hari. Nyetel film Misbar, Gerimis Bubar. Jadi film-film edukasi tentang lingkungan. Masya Allah. Jadi aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan itu memang ya kalau secara namanya juga volunteer ya, unsupported lah. Iya. Tapi prosesnya kemudian akhirnya mudah-mudahan menjadi semakin baik. Dan ini kalau dihitung-hitung sejauh ini udah berapa kilometer ya Pak yang dibersihin sama Pak Pade? Oh, udah nggak dihitungin ya. Ya tadi, karena memang tapi menarik kalau misalnya ada teman-teman relawan yang kemudian mau bergabung. Udah Pak De, saya bergabung, cuman saya pengen
nyatetin aja deh sampahnya yang tiap dibersihin berapa kilo, silakan. Silakan. Atau yang benar-benar sukarela ya. Ya sukarela. Nggak Yang dibersihkan dibatas. berapa panjang, silakan. Atau Pak De, saya tak bergabung tapi saya cuma yang pengen moto-motoin aja. Ya nggak apa-apa. Ini dia ya. Atau Pak De, saya mau bergabung tapi saya mau bikin cerita, silakan. Masya Allah. Jadi sebenarnya menjadi ruang belajar. Iya. Menjadi ruang saling berbagi pengetahuan. Yang penting menunjukkan berpihakan dan ada andilnya lah ya. Jangan diem cuek atau naudzubillah sampai ngotorin. Apalagi katanya tadi Pak De juga pernah ngeliat justru petugas kebersihan, oknum ya jelas ya. Malah dia yang buang sendiri ke situ. Ya, Itu bukan yang gerobak yang Pak De lihat tahun itu beda lagi. ya itulah yang saya maksud Ya artinya. Allah. Karena memang gini, secara sistem Heeh. yang saya coba amati gitu ya. Sistemnya memang belum integrasi. Heeh. Pertama adalah kalau berbicara masalah persoalan perkotaan adalah pertama adalah ketika populasinya bertambah, Heeh. jumlah sampahnya pasti bertambah. Betul. Ini kan harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur. Ya. TPS Heeh. atau katakanlah sebelum ada TPS berarti ada petugas angkut yang dari rumah tangga ke TPS. Heeh. Setelah di TPS berarti ada armada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Iya, untuk diolah ya. untuk diolah. Tapi kan ketika Belum. ini belum dibangun sistemnya, Belum. mau sampai kapanpun akan menjadi seperti lingkaran setan. Itu air cerita tadi. Tadi katanya kenapa itu ceritanya? Air. Nah, ini hadirnya sebotol air minum ini kan tidak serta-merta. Betul, ada proses. Ada proses. Ada industri atau ada pabrik yang berdiri. Betul. Di situ ada karyawan, Heeh. ada investasi, ada investor, ada manajemen. Iya. Ada bahan baku air yang diambil. Heeh. Kan pabrik ini kan tidak memproduksi air. Iya. Dari alam airnya. Air itu dari alam. Heeh. Allah sudah menyediakan ini kan. Iya, Dan jumlahnya melimpah. betul. Hari ini rupanya Heeh. bisa jadi nih kita menjadi boros. Borosnya apa? Saya misalnya beli air minum ini. Iya. Saya maaf ya, saya misalnya saya minum sedikit, Iya, 1-2 teguk. katakanlah saya taruh, Iya. Udah buang kadang. saya tinggal Heeh. dengan alasan lupa misalnya. Iya. Atau bahkan ya memang sudah menjadi kebiasaan. Iya. Alasannya yang saya analisa adalah, kami analisa, pertama adalah dia merasa mampu Iya. beli bahkan berulang-ulang. Heeh. Tapi coba bayangkan, di Indonesia masih banyak daerah yang kemudian krisis air. Iya, kehausan. Ingat data Krisis air KLHK, bersih. Heeh. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu adalah pulau di mana krisis air. Heeh. Artinya jumlah ketersediaan air dengan jumlah penduduk dan kebutuhan industri Nggak sebanding. tidak sebanding. Ini Indonesia. Iya. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Afrika misalnya? Oh iya. Ya, harus Kalau buat kita lebih kemudian menghargai. tidak mensyukuri Hmm, nikmat dibuang-buang. Jatuhnya sebotol juga air. mubazir. Itu juga Mubazir. melanggar aturan Allah dalam Quran ya Allah. Ini makasih banyak sudah diingatkan Pak De. Dan kau masih bakal banyak tanya-tanya lagi kepada Pak De yang inspiratif ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap di selalu ada. Oleh karena itu di sungai itu banyak-banyak benda-benda yang akhirnya juga berbahaya. Pecahan-pecahan keramik Hmm. itu kan tajam. Iya. Itu bisa melukai kita kalau misalnya ke sungai kita tidak pakai alas kaki, kemudian pas yang di paku, beling. Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber inspiratif kita, Pak De Suparno. Kau pengen lanjutannya lagi nih. Gak cuma Ciliwung sih, tapi dimanapun. Tapi kalau misalnya contoh kasusnya di Ciliwung, itu kerusakan dari hulu sampai hilirnya itu sampaikan ke pemirsa. Kondisinya sudah separah atau apa sih sebetulnya? Biar mereka tuh ada kesadaran juga, Pak De. Ya, ini sudah bermula dari hulu, dari puncak lah ya. Dari puncak ya. Ya artinya kan gini, puncak yang kemudian kalau secara lokasi gitu, harusnya kan menjadi hutan lindung. Harusnya. Karena ketika berubah fungsi hari ini kemudian jadi daerah tujuan wisata, kemudian juga ada aktivitas wisata, villa dan sebagainya, Bangun-bangun. itu berpengaruh ke aliran ke bawahnya. Iya pasti ya. Pertama adalah debit air.
Heeh. Ketika musim hujan, ketika musim hujan over kapasitas. Iya. Luap Harusnya terserap kemana-mana. di atas kan. Heeh. Ketika musim kering, Iya. susutnya luar biasa. Nah, Kiri kanan kena ya. Musim Kiri apapun kanan jadi kena masalah. iya. Kemudian di antara dua musim itu, Heeh. perilaku masyarakatnya Heeh. itu membuang sampah dari sejak hulu itu juga sudah terjadi. Ke sungai sama dibuangin gitu juga dari otomotif ya. Kok Denis, coba kalau misalnya saya nanya nih, Iya. Kok Denis, kalau Kok Denis habis renovasi rumah tuh, Iya. itu Puing. bongkar ini dibuang kemana kalau misalnya tidak tahu? Saya juga nggak pernah nanya sih ke tukang itu mereka buang kemana. Ternyata malah gak. Salah Kali satunya juga. ke sungai. Selain kalau yang benar, itu kemudian biasanya ada jasa angkut. Ya. Kemudian oleh jasa angkut, kemudian dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk diuruk. Biasanya paling itu, Iya, itu paling bagusnya. paling bagus. Cuman kalau enggak, ya ini dia balik lagi sungai. Padahal itu adalah sumber kehidupan. Alhamdulillah. Oleh karena itu di sungai, itu banyak-banyak benda-benda yang akhirnya juga berbahaya. Pecahan-pecahan keramik, itu kan tajam. Iya. Itu bisa melukai kita kalau misalnya ke sungai kita tidak pakai alas kaki, kemudian pas yang di paku, beling. Belum lagi lele konek. Ini juga ada. Kalau lele koneng organis masih Iya, ada masih ikan oke ya. selesai lah ya. Iya, Tapi sudah. kalau jumlah banyak ya. Masya Allah. Pak Dek, kasih pesan dong ke semua yang nonton terkait yuk bangkitkan nih kepedulian kita. Gak cuma Ciliwung aja tapi sungai manapun. Sampai istilahnya gerakan ini tuh akhirnya nggak sendirian. Karena sebetulnya nanti yang jadi masalah kan semuanya ikut kena ya. Kita sampaikan kepada semua yang nonton Pak Dek, lihat ke kamera. Ya pemirsa, selalu ada hikmah. Kebutuhan hidup kita yang paling sangat mendasar pertama adalah air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan air minum. Yang kedua adalah makan. Nah, dua hal pokok ini tidak mungkin dapat kita nikmati kalau pertama sumber daya air kita tercemar. Ketika sumber daya air tercemar, yang pertama akan mendapatkan konsekuensi adalah kita. Kenapa? Air untuk pengairan irigasi pertanian tidak sehat. Artinya hasil pertanian atau perkebunan juga akan turun secara kualitas. Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, perikanan yang kita tangkap dari sumber daya perairan juga yang tercemar juga Iya. turun kualitas. Ikan Atau kualitasnya bahkan turun. mengandung penyakit. Iya betul. Yang ketiga, ketika kita membersihkan dengan air yang juga tercemar, kemudian juga akan berpengaruh terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Kemudian yang keempat, ketika kita membeli air minum dari sumber daya air yang tercemar, konsekuensi yang paling mungkin pertama adalah harganya mahal. Iya. Karena perlu treatment yang lebih iya, rumit, untuk cuciinnya. lebih mahal teknologinya. Bisa jadi ini akan menjadi Langka sumber nanti konflik Naudzubillah. pada masa depan. Nauzubillah. Sekarang bisa jadi masih rebutannya kekuasaan. Naudzubillah kalau suatu saat nanti malah akan memperebutkan air sampai orang bertaruh nyawa. Naudzubillah. Pemirsa, kita sekali lagi dilahirkan di muka bumi ini untuk jadi khalifah di muka bumi ya. Tidak boleh merusak. Bahkan perintahnya lagi di Quran surat 11, surat Hud ayat 61. Wasta'amarakum fiha. Untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Jangan dikira kita buang sampah sembarangan. Itu nggak akan ada hisapnya. Nggak akan ada tanggung jawabnya. Kalau gara-gara itu alam rusak, keluarga yang lain sakit, semuanya kotor tercemar, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dek tadi, jangan dikira itu nggak jadi dosa jariah juga. Udah gitu gara-gara ngeliatin kita buang kayak begitu, nanti anak cucu kita pada ngikutin dosa yang sama, jangan dikira itu juga nggak ngalir dosa jariahnya. Nah bismillah saya. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, maka sungai-sungai ini titipan dari Allah. Siapa yang paling baik dari kita semua justru ada yang bisa memakmurkan itu semua sampai jadi pahala jariah buat kita. Pak Dek, atas sangat makasih banyak. Terima kasih Ko Denis. Doain saya Pak Dek Sehat-sehat, selalu. murah rezeki, panjang Mudah-mudahan umur. nanti bisa ikut ke sungai. Alhamdulillah sama-sama di Bogor. Amin. Tukeran kontaknya nanti ya pemirsa. Inilah hikmah yang kita ambil dari episode kali ini. Jangan kemana-mana kalau pengen cari episode-episode terbaik yang penuh hikmah. Selalu saja saksikan di SAS. Selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.